Indonesia, Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, kami sebut sahabat ya, sahabat Benny Ramdan, karena seminggu yang lalu saya telepon beliau, beliau pejabat dan sangat dekat dengan presiden, karena ada warga di daerah kami, karena saya sebagai advokat lawyer, itu dalam tekanan mencekam karena kemungkinan akan terkena had tuduhan pencurian atau mungkin lebih di Saudi Arabia. Setelah saya cek memang tidak melalui BP 2MI. Beliau langsung, saya akan telepon, saya pastikan, saya jamin tidak ada apa-apa dan akan kita selamatkan dan akan kita pulangkan. Luar biasa. Tentu saya terharu, bangga, dan tadi melihat progres ini, banyak hal yang sejak awal ketika beliau diangkat oleh presiden, saya bukan hanya menduga, saya yakin ini akan ada gempa nih di lembaga ini. Gitu. Akan ada perubahan besar oleh salah seorang putra terbaik bangsa, masih muda, gitu. Dan ternyata terbukti bisa melahirkan perubahan-perubahan besar itu. Yang kedua, tadi disebut nama saya Munawar Fuad. Ada yang dengar Munawar berapa katanya. Dulu di pergerakan mahasiswa saya dibilang MF, Munawar Fuad. Saya bisa bilang MF itu money and fulus, itu penting sekali itu. Banyak tamu-tamu terhormat yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Saya orang biasa saja, tapi ada yang tersentuh. Kalau saya di usia 17, 18, 20, zaman itu tahun-tahun 90-an atau sebelumnya ada lembaga yang langsung dipimpin oleh seorang sekelas sahabat saya, Bang Benny Ramdhani, saya pasti akan ikut program ini. Tapi belum ada. Saya ini untuk bro and sis saja ya, teman-teman saya. Apa yang saya lakukan? Dulu saya jadi pembantu rumah tangga selama 2 tahun, PRT di Jakarta. Karena saya dari kampung, saya bekerja. Dari mulai bangun pagi jam 4, ngosrek, jamban, ngepel, masak di dapur, dan sebagainya. 2 tahun saya membiayai kuliah saya di Jakarta tanpa sanak saudara. Ibu kalau nggak percaya boleh dicoba, Bu. Panggil saya sebagai PRT nanti. Saya masih bisa kerja itu. Jadi kesuksesan tidak ada yang gratis. Itu ditebus dengan air mata kesedihan. Ditebus dengan tenaga, waktu, pikiran, pengorbanan, perjuangan. Bagi orang tuanya yang masih ada, tentu berharap, bermimpi anaknya akan mengubah kehidupan keluarga. Betul atau tidak? Nun jauh yang mungkin sudah dimakamkan. Ada yang sudah wafat, bapak ibunya? Boleh angkat tangan? Tentu para arwah itu melihat dan menyaksikan bahwa ada generasi di tengah keluarganya yang akan menjadi pencerah, pembebas, dan pemakmur keluarganya untuk mengubah masa depannya. Nah makanya kita berterima kasih, bersyukur kepada presiden, salah satu presiden yang menurut saya terbaik, dan sekarang juga telah memilih seorang pemimpin di lembaga ini, kader terbaik bangsa, yang saya yakin kita doakan, beliau ke depan akan lebih lagi ditinggikan dan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah diundang ke Korea 2 kali, Bang Benny, tahun 2002 dan 2008 sebagai Vice President of the Asian Youth Council. Jadi Wakil Presiden Pemuda se-Asia. Itu karena kita modal berorganisasi. Saya sudah mendengar bahwa mereka mengirim anak-anak muda seperti ini. Dan saya khawatir ini. Ini jangan-jangan nggak pada pulang lagi ke Indonesia ini. Tapi kalian menikahi dan meminang anak-anak Korea yang ada di sana gitu.
Bukan hal yang tidak mungkin. Dan kemudian terjadi satu misi kebudayaan, misi diplomasi, duta, dan lain-lain yang tadi diberikan kemuliaan dan penghargaan oleh negara melalui kepemimpinan Pak Beni dan teman-teman di sini. Maka saya ingin menyebut juga, bro and sis dan saudara-saudara dan sahabat-sahabat, ada insan diplomat muda. Karena Anda adalah para ambasador yang mulia, yang akan tampil mewakili harga diri martabat dari sebuah bangsa yang namanya Indonesia ini. Dan bukan hal yang tidak mungkin. Silaturahmi ini, jalan ini, kesempatan terbaik yang tidak mungkin banyak orang yang bermimpi pengen di sini tapi tidak mendapat kesempatan itu. Terakhir, saya yakin saya tidak perlu panjang-panjang karena saya di lingkungan pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya ingin mengutip ada empat pemuliaan. Jangankan Presiden Jokowi atau Pak Beni dan teman-teman. Dalam kitab suci, bagi yang muslim, semua kitab suci mengajarkan kebaikan. Saya menemukan satu ayat yang memberikan satu predikat kepada saudara-saudara semua dan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam. Jadi Tuhan itu sudah dan memastikan bahwa kita yang terlahir sebagai manusia ini dimuliakan. Jadi sudah ada kemuliaan. Bagaimana bisa terjadi ketika negara tidak memberikan pekerjaan pun, menghinakan, mempermalukan, menistakan, tapi kemudian melalui BPM 2MI ini, melalui Pak Beni dan teman-teman semua, kalian semua diangkat derajatnya dan diberi kesempatan. Jadi ini misi ketuhanan sebenarnya. Yang kedua, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Ini menarik, Bang. Setelah diberikan kemuliaan yang memiliki investasi pikiran, hati, jiwa, saya yakin semua punya kelebihan-kelebihan. Jangan-jangan kalian di Korea nanti bikin grup mengalahkan EXO Generation dan Generation gitu di sana. Sarang Heo, Hamzah Hamida itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Cuma belum disebut pesawat nih, Pak. Mungkin karena belum ada waktu itu. Kemudian Tuhan menyiapkan satu cara, satu jalan supaya membawa makhluk-makhluk yang mulia itu ke satu tempat di muka bumi ini gitu. Maupun lewat daratan, lautan, melalui lewat udara. Dan yang ketiga, warzaqnahum minat thayyibat, memberikan rizki, income, pendapatan, kesempatan dan peluang-peluang yang sangat luar biasa. Mohon maaf, angka pengangguran memang di zaman Pak Jokowi dipicu dan sebagainya. Tapi buah dari kesalahan manajemen masa lalu, masih banyak perangkat-perangkat regulasi, peraturan yang membuat saya juga menangis melihat generasi bangsa kita yang belum mendapatkan kesempatan kerja. Kata Al-Quran, innal arda wasi'ah. Bumi Tuhan ini luas. Jadi jangan menganggap kemudian kita ada di satu tempat, di situ kita harus hidup mati. Jadi saudara-saudara adalah orang yang tercerahkan. Dan yang terakhir adalah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ini puncaknya ya. Kemudian kami muliakan, kami utamakan, kami berikan derajat yang luar biasa di antara sebagian besar yang lain menjadi orang-orang yang terpilih yang mendapatkan fadilah, keutamaan, kemuliaan. Saya kira ini bisa jadi ayat rujukan bagi BP2MI untuk bagaimana semua manusia itu lahir dimuliakan atas nama agama apapun, dimanapun. Kemudian Allah berikan jalan untuk kita berpelesir melihat bumi-bumi Allah yang lain. Lalu karena itu diberikan jalan rezeki yang luar biasa. Dan terakhir, sesuai dengan takdir, destiny, dari ujungnya akan menjadi apa. Kita tidak akan menyangka atau mengira. Saudara-saudara yang diberikan kesempatan oleh Abang Beni dan para pejabat di sini, mitra-mitra semua, ada yang jadi pemimpin-pemimpin nasional, pemimpin bangsa, pemimpin daerah, tokoh-tokoh yang akan menjadi kebanggaan bagi Indonesia semua. Boleh ya? Biar agak enak, saya mau sebut pantunnya ini. Kuda sembrani, larinya cepat. Secepat kilat, bunyinya kuat. Pak Beni Ramdan, pemimpin hebat. Bergerak cepat, bela pekerja yang bersemangat. Tiap pantun ada tarifnya, Pak.
Darilah Medan membawa angsa, bawa seikat buah serikaya. Pekerja migran pahlawan bangsa, pekerja hebat, masa depan bahagia. Mohon maaf, mari kita bangun persaudaraan anak negeri ini. Kalian adalah tunas-tunas diplomat dan juga tunas-tunas negarawan bangsa ke depan yang akan menjadi andalan bangsa dan negara untuk semua. Hatur nuhun Bang Beni, hatur nuhun para pejabat, selamat bertugas. Insya Allah ini akan menjadi ibadah dan juga menjadi jalan kebaikan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh saudara semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin bekerjasama dengan pihak lain termasuk swasta. Kita harus berorientasi pada kepentingan merah putih. Dan sejak 3 tahun lalu, penempatan PMI Korea, kita hanya bekerjasama dengan perusahaan negara BUMN, yaitu Garuda Indonesia. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju.